Jadi sangatlah tidak pantas kalau Kiai Imad digelari Al-Kaburi. Sangat tidak pantas gitu. Yang pantas dipanggil Al-Kaburi ya kalian. Datuk kalian dulu ketika diperangi sama Ottoman dulu, negeri kalian dihancurkan sama Ottoman zaman dulu, kemudian kalian kabur berbondong-bondong. Saya nggak muat lagi, bergelantung juga nggak masalah. Nah itu Al-Kaburi. Jadi si Bahar, si Riji, si Ali Jindan dan sejenisnya itu adalah keturunan dari Al-Kaburi. Kabeh dadi teke wong Yaman niku terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lha mulane kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka karepmu. Opo ngono ae. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara merah putih TEDI, lah mbah-mbah dhewe sing mati demi merah putih kok dadi tekmu kok mbahmu turu piye niku betul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasabah Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasabah Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Di sini disebutkan ada fatwa dari tahun 979 MUI. Fatwa ini berdasarkan makalah yang disusun oleh Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Ini pendiri Al-Falah, tempat saya belajar. Saya SD MTS di Yayasan Al-Falah. Al-Falah pendirinya almarhum Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Jadi ada Syekhu Masyayikhi Kiai Haji Rahmatullah Siddiq. Kemudian Kiai Haji Muhammad Syakir dan almarhum Kiai Haji Syafi'i Hazami. Ada Syekhul Masyayikhnya orang Betawi. Yang kemudian makalah tersebut dijadikan pertimbangan untuk memutuskan fatwa oleh MUI. Keputusannya apa? Pemandulan dilarang oleh agama. Sedangkan vasektomi dan tubektomi adalah salah satu bentuk pemandulan, dan di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat dipasang kembali. Itu tahun 79 tuh, fatwanya udah ada. Fatwa MUI tentang vasektomi, pemandulan, di stop secara permanen reproduksinya supaya nggak punya anak lagi orang. Tahun 79. Nggak sampai di situ. Kemudian MUI melanjutkan lagi di tahun 2009. Di tahun 2009 ketika ada kumpul istimewa ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, saat itu ketua istimanya Kiai Haji Ma'ruf Amin saat itu. Tahun 2009 di Padang Panjang. Kesimpulannya apa lagi? Sama. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi, penyambungan kembali tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram. Itu fatwa MUI tahun 2009. Jelas atau tidak? Dan ternyata ini dibahas lagi sama MUI tahun 2012. Karena memang hal-hal yang berkaitan dengan sains ini biasanya hukumnya ada potensi berubah seiring dengan perkembangan sainsnya. Hukum kalau hukum masalah pemandulannya itu nggak ada perubahan, karena di dalam hadis sahih Rasulullah SAW itu naha anil ikhtisar. Rasulullah itu melarang ikhtisar. Ikhtisar itu apa? Kebiri. Rasulullah itu melarang kebiri. Kebiri dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, karena kebiri itu satu, menghilangkan syahwat. Orang kalau udah dikebiri nggak ada syahwatnya sama sekali, dan yang kedua udah kehilangan kemampuan untuk reproduksi orang kalau dikebiri. Dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ulama-ulama mengkiaskan, maka dikiaskan kepada kebiri apa? Segala sesuatu yang menghilangkan kemampuan reproduksi itu dikiaskan. Sebagaimana kebiri haram karena dia menyebabkan orang nggak punya anak, sedangkan hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan, itu bagian daripada tujuan syariat, maqasidus syariah. Maka segala sesuatu yang menyebabkan orang jadi nggak bisa punya anak secara permanen diharamkan. Qiyasan ala nahyil ikhtisar, dikiaskan kepada larangan untuk kebiri, karena ilatnya menyebabkan seseorang nggak bisa punya anak. Jelas atau tidak? Paham atau tidak?
Jadi kalau hukum pemandulannya secara permanen udah jelas haram. Cuman perkembangannya di sini sehingga kadang fatwa berubah. Perkembangannya apakah vasektomi ini termasuk pemandulan permanen atau bukan? Apakah bisa dikembalikan atau bukan? Karena ini berkembang nih, teknologi berkembang. Makanya tahun 2012 dibahas lagi. Akhirnya di tahun 2012 diputuskan tetap haram oleh MUI. Lagi-lagi fatwa MUI tetap haram. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? A. Untuk tujuan yang tidak mengalahi syariat. B. Tidak menimbulkan kemandulan permanen. Tetap tuh ada wanti-wanti seperti itu. Artinya kalau nggak ada jaminan ini nggak boleh, tetap haram hukumnya. C. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. Harus ada jaminan. D. Tidak menimbulkan bahaya mudarat bagi yang bersangkutan. Dan E. Ini yang paling penting. Apa? Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap, saudara. Jadi fatwa MUI jelas. Andai kata pun boleh dalam keadaan darurat tertentu, darurat medis. Kalau sekiranya bisa membahayakan diri dia, itu pun boleh. Itu pun nggak boleh jadi program pemerintah. Apalagi sampai jadi syarat untuk nerima bansos. Sekarang kalau yang miskin, orangnya anaknya baru satu, bagaimana? Kalau yang miskin orangnya belum punya anak, bagaimana? Mau disuruh vasektomi? Andai pun dia punya anak banyak, apa nggak ada solusi lain selain memandulkan dia, selain bikin dia nggak bisa punya anak lagi? Kira-kira jelas atau tidak? Makanya di sini tegas, ada ketentuan, ada rekomendasi dari MUI. Apa rekomendasinya? Ini yang mau saya tekankan. Rekomendasinya satu, pemerintah diminta tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan massal sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana di atas. Jadi dilarang itu, diminta supaya pemerintah nggak kampanye, apalagi dijadikan syarat bansos. Jelas atau tidak? Faham? Jadi saya minta tolong Kang Deddy Mulyadi ya. Saya nggak punya sentimen pribadi sama Deddy Mulyadi. Walaupun dia punya masa lalu catatan hitam dengan umat Islam di Purwakarta saat itu, ya selama itu nggak diulangi, saudara, apa yang baik kita katakan baik, apa yang buruk kita katakan buruk, saudara. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol soal hukum syariat seperti ini, saudara, mau membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, kewajiban kita untuk mengingatkan, tolong jangan, mumpung belum jadi nih, jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, jangan salahkan nanti kalau Anda berhadapan dengan kiai se-Jawa Barat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cari solusi lain. Emang nggak ada solusi lain selain pemandulan? Nggak ada solusi lain selain vasektomi? Oh enggak, nanti itu apa namanya? Akhirnya kalau satu keluarga anaknya banyak, padahal keluarganya miskin, akhirnya bansos negara jatuhnya ke dia juga. Ini kan urusan teknis. Ya ente pejabat digaji buat ngurusin teknis. Cari dong solusi lain, saudara. Kan bisa dicari bagaimana caranya ada pemerataan bansos. Oh kalau satu keluarga anaknya kebanyakan, ya udah dia dapat jatah bansos tetap segitu, nggak perlu dengan sesuai dengan jumlah anaknya. Tapi kalau keluarga emang mampu, ya udah, daripada dikasih ke koruptor, mendingan dikasih ke orang miskin, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Dan saudara, dan saya tegaskan, urusan bansos ini kalau kita bicara maqasidus syariah, ya maqasidus syariah, esensi daripada bersyariat, saya sudah sering jelaskan, ada namanya hifdzuddin, menjaga agama, ini urutannya. Yang kedua hifdzu an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Urusan pemandulan ini bertentangan dengan prinsip syariat hifdzun nasl, menjaga kelestarian keturunan. Dan urusan bansos berkaitan dengan hifdzul mal. Kalau kita lihat dari segi apakah fakta terjadi apa enggak, vasektomi mudaratnya muhaqqaqah. Yang namanya madarat pemandulannya udah pasti, bisa dipastikan. Karena dia nggak punya anak lagi setelah itu, saudara. Sedangkan yang namanya bansos, urusan teknis pembagian bansos, andai kata anaknya banyak, dia madaratnya sifatnya masih madrunah atau bahkan mahuma, belum ada kepastian, pasti madarat, saudara. Kalau ini udah pasti madarat. Dan andai kata pun sama-sama ada mudarat yang pasti, yang namanya hifdzun nasl muqaddam ala hifdzul mal. Menjaga kelestarian itu lebih didahulukan daripada menjaga harta. Itu secara pandangan maqasidus syariah.
Makanya kayak nggak ada solusi lain. Urusan bansos orang dibikin mandul, saudara. La ilaha illallah. Beb, kalau KB perempuan bagaimana? Kalau KB perempuan, saya nggak mau bicara masalah KB saat ini, panjang. MUI sudah punya fatwa, memang dirinci hukumnya. Ada yang sifatnya permanen, ada yang nggak permanen. Ya, ada kalanya kalau kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, manakala dia dijadikan sebagai sebuah program pemerintah, tapi ada kalanya kalau dijadikan sebagai pilihan masing-masing keluarga, itu nanti hukumnya beda-beda. Saya nggak mau rinci urusan itu, silahkan Anda buka, udah banyak data. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden tuh ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar tuh waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar tuh terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhala Aden. Kayak langit turunin hujan susu. Anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya tuh hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Rizik, halo Rizik. Aku nasihati karena ilmumu belum tinggi, kan akhlakmu belum bagus. Maka aku ingatkan sebagai sesama muslim, Rizik, yaitu harus sidik, harus jujur. Jujur gimana? Kamu itu kan mengatakan bahwa yang ngaku-ngaku habaib harus tes DNA, harus wajib. Nah, sekarang kok berubah jadi haram. Gimana itu? Itu artinya tidak jujur, Rizik. Dari ilmumu tuh cetek gitu loh. Harus amanah, harus dapat dipercaya. Nah, kamu tidak pelin-pelan. Yang tadinya ngomongin bahwa tes DNA wajib kemudian menjadi haram seperti yang diomongkan oleh mantumu. Itu namanya mincela-mincele, pelin-pelan. Sekarang kau panik kan? Makanya jadi orang jangan sombong gitu. Jadi nggak rungkat. Yang merungkatkan Mbak Alawi ya kamu sendiri gitu, kecongkaanmu itu sendiri gitu. Ya orangnya makin lama makin pintar, nggak bisa dibodohin melulu gitu ya, Zik ya, Zik, gitu Rizik ya, belajar beribadah, belajar yang jujur yang sidik gitu ya, gitu. Sudahkah diasah goloknya? Sudah diasah semua, terus diapain setelah diasah? Bagian dari klan atau keluarga Balawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, diantaranya tes DNA. Maka jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang seperti ini menghina-hina ulama, menghina-hina pejuang kita, kurang ajar atau tidak? Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al Khairat dan cabang-cabang Al Khairat
di dalam menuntut Fuad Pleret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara, agar menjadi efek jera untuk yang lainnya, supaya tidak merusak kebinekaan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita, dan tidak seenaknya mengacak-acak persatuan Indonesia. Mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Pak Imat sudah berperan secara keilmuan, ini sudah berperan membongkar apa kejahatan Alawi dalam menghadapi hiruk pikuk tentang pernasaban, tentang sejarah kita dibelokkan, kuburan leluhur kita dibelokkan sama mereka. Kenapa yang ngotot kita? Kenapa kok orang-orang yang dibagati oleh negara? Bagaimana sikap pemerintah selama ini? Begitu Pak Jenderal, apa kita gusur aja? Pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Pemerintah juga mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PWI harus tampil. Oleh karenanya saya tekankan, PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Upaya untuk menguasai negeri. Jadi antaranya kita lihat, membonjol saja diakui sebagai leluhur Ba'alawi. Pangeran Diponegoro juga diakui sebagai Ba'alawi, padahal cucunya masih hidup. Oh, gampang sekali itu dijadikan Ba'alawi. Gitu. Kan ini kan orang-orang pejuang untuk membela negara ini. Itu kan mereka coba-coba membelokkan sejarah. Kan mereka mengatakan yang membuat Pancasila Ba'alawi, yang membuat lagu Indonesia Raya Ba'alawi, yang membuat Partai Merah Putih Ba'alawi, yang memerdekakan Indonesia Ba'alawi. Sumpah Pemuda aja loh, Al-Irsad masih ikut, mereka nggak mau ikut. Cina ikut Sumpah Pemuda, Ba'alawi nggak mau karena dia bilang kastanya dia lebih tinggi dari segalanya. Kita nggak bicara ngawur, ada sejarahnya, ada, mereka punya jalan, kita baca kok, gitu loh. Jadi kalau mau bilang Pak Kiai, ada nggak arah itu? Emang arah, ada, dah. Makanya mereka itu lebih senang melihat sebuah negara kacau daripada sebuah negara itu aman. Mendesak pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab sebagai pemecah belah umat dan masyarakat karena sering membuat gaduh dan onar yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Tangkap Rizik Syihab. Meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan bahwa siapa saja yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW harus dibuktikan di pengadilan dan dilengkapi dengan tes DNA supaya kewarganegaraan para habaib dicabut. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alawi yang suci. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia.
Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir! Jadi sangatlah tidak pantas kalau Kiai Imad digelari Al-Kaburi. Sangat tidak pantas gitu. Yang pantas dipanggil Al-Kaburi ya kalian. Datuk kalian dulu ketika diperangi sama Ottoman dulu, negeri kalian dihancurkan sama Ottoman zaman dulu, kemudian kalian kabur berbondong-bondong. Saya nggak muat lagi, bergelantung juga nggak masalah. Nah itu Al-Kaburi. Jadi si Bahar, si Riji, si Ali Jindan dan sejenisnya itu adalah keturunan dari Al-Kaburi. Kabeh dadi dhek wong Yaman niku terus piye ceritane? Ayo delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok dekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mlakno kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka karepmu. Opo ngono ae. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara, merah putih dek-dek, lah mbak-mbak dhewe sing mati demi merah putih kok dadi tekmu kok mbakmu turu piye niku dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan, ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasabah Alawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasabah Alawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar dulu, itulah yang namanya karomah. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong Ji. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri ente gembar-gemborkan. Banyak ini ante-ante Belanda, ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak, orang-orang ulama yang nempel dengan pemerintah itu udah masuk, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente Utsman bin Yahya ante Belanda. Udah ante
pemerintah, kafir lagi. Udah antek penjajah, kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa ini yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang, ulama-ulama yang berada di pintu sutrah, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah, ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu, penjajah, kafir lagi. Musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Indonesia natijah min nataij tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tarim. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramaut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. ولو جئنا ونظرنا في سيرته وتاريخه ولسانه لوجدنا ذلك الاتصال قديما ارتباطا وثيقا لا ينفك. Kalau kita kembali ke sejarah kita yaitu Wali Songo yang mana mereka itu dari Tarim Hadramaut, maka kita akan sadar Indonesia dan Tarim tidak bisa. Yang merendahkan Ahlul Bait, cucu Nabi, kelak akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar dengan kami Ahlul Bait, walaupun Bahlul lebih utama daripada 70 ulama atau kiai. Bahwa saya Habib derajatnya lebih tinggi, bahwa saya Habib lebih mulia, bahwa bagaimanapun buruknya saya, maka saya tetap yang memberi syafaat kepada kalian semua. Jadi surga dan neraka itu sangat bergantung pada apakah saya meridhoinya atau tidak. Ada di kalangan para habaib itu yang sampai mengatakan bahwa bahkan ketika ada orang yang ahli maksiat, ketika dia tidak taat formulasi agama, dia tetap bisa masuk surga dengan jalur VVIP kalau mencintai golongan kami dan lain sebagainya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Haplogrupnya saja itu sudah melenceng, tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Ba'lawi penjajah spiritual, ya, kebab al-ngedabrus, waduh, penjajah orangnya VOC, Ba'lawi rungkat, Masya Allah, satu Habib gila lebih mulia dari anjing gila. La ilaha illallah. Kalau berisik dengan suara Habib, azanin aja, tawain aja kita. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'lawi, nggak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, Raja Dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajarkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer super, komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud,
maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah, lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan, itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi berita-berita khurafat. Leluhur kami kalau tidak malu sama Allah dapat memadamkan api neraka cuma dengan kelingking. Menghina Nabi sekarang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi cerita seperti itu. Leluhur mereka semuanya wali, bisa nurunkin emas dari langit. Yaman itu negeri paling miskin di Timur Tengah. Bagaimana kita percaya dia bisa nurunin emas dari langit? Nah, ini membuat satu faktor menguatnya saya, keraguan saya tentang apa iya cucu Nabi ini kayak begini. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitos tentang kesucian Habib di Indonesia perlahan runtuh. Bila semula para Habib seperti Rizik Syihab atau Bahar Smith dipercaya sebagai manusia suci yang harus dipercaya dan diikuti perintahnya, rasa hormat terhadap para Habib pun perlahan memudar. Di beberapa daerah saat ini berulang kali terjadi pembongkaran makam Habib Keramat. Pembongkaran makam ini adalah bagian dari gejala lebih besar pembongkaran kepalsuan tentang Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Para Habib seperti Habib Rizik Syihab atau Habib Bahar Smith justru melanggar ajaran Islam. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Habib Bahar berkata, 1 Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith. Itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi syarifun wahidun, 1 Habib afdal min 70 aliman, lebih utama daripada 70 alim. 1 kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai, kan gitu. Itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Habib gila pun, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya
kemudian dari histori jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, gitu loh Habib. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Wah. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu, ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Beliau angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, yaitu Allah, turunkan hujan susu. Turunkan hujan susu. Dihujani apa? Susu. Subbil laban, hujankan susu. Walad Abdullah dakhal adan, karena saya anaknya bapak saya Habib Abdullah bin Abi Bakar mau masuk ke kota ini. Gak lama dari selesai doanya beliau langsung hujan susu. Masya Allah. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, lo bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sudah dijelaskan, orang yang mati bawa benci sama keluarga Nabi, bukan hanya umat Nabi dia keluar, saudara. Bukan hanya keluar dari umat Nabi, sampai dia keluar dari agama, keluar dari Islam, saudara sekalian. Artinya apa? Tidak ada kesempatan mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad. Man ahabbahum ahabbahallah. Siapa yang cinta dengan keluargaku para habaib, dzurriyyat Nabi Muhammad, ahlul bait Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahallah. Siapa yang benci kepada keluargaku, maka dia juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan?
Diponegoro. Siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Sekarang ada disebut Al-Rami, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Uthman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Uthman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Uthman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan di Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan?